Baik nih. Terkait itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas pimpin doanya. Terima kasih Pak Ri. Hari ini siapa yang nggak hadir Pak Ri? Abid. Baru? Reja. Reja. Baru nak? Rizky mana Rizky? Rizky, Ari, Franky ya. Kemana mereka nak? Semoga yang sakit cepat sembuh, yang ada urusannya cepat selesai urusannya ya nak ya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan untuk meningkatkan semangat kita berdiri sejenak dan kita akan menyanyikan lagu nasional. Yuk, berdiri yuk. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita bela bersama. Oke, terima kasih nak. Jazakallah khair. Sebagai pendahuluan, seperti biasa, ambil HP-nya, baca berita harian hari ini. Apa sih kabar hari ini terkait dengan pasar? Sudah? Waktunya sudah habis. Yuk, siapa yang bisa menceritakan apa yang tadi dibaca? Faik, Abid. Yuk, siapa lagi yuk? Ada 2 lagi loh. Ya, habis itu Ihsan. Yuk, baca. Tadi judulnya apa? Beritanya dari mana? Oke, pasar aksara di mana itu nak? Jazakallah khair, Masya Allah. Siapa lagi? Jazakallah ya nak. Oke, Ihsan, silakan. Satu lagi, jangan mau kalah. Oke, silakan Ihsan. Oke, harga kedelai. Terima kasih. Jazakallah khair, Ihsan. Masya Allah. Nah, anak-anak Umi, kita sudah tahu semua bahwasannya membaca itu membuka wawasan. Ya, nak ya. Umi kasih motivasi ke kalian terkait tentang membaca itu membuka wawasan. Tanpa kita membaca, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Gitu ya, nak ya. Misal nih, kejadian kemarin misalnya terjadi kebakaran, gitu kan nak? COVID-19, kita tidak akan tahu dampaknya ini kalau kita tidak membaca berita. Umi pernah ceritakan ke kalian terkait memang ada seorang anak di Papua sana, dia tinggal di SD itu 5 kali tinggalnya nak. Di kelas 2 SD tinggalnya 5 kali. Tapi dia bisa membuktikan ketika dia dilatih oleh profesor, ternyata yang 2 orang anak ini yang tadi tinggal kelas yang 5 kali, itu dia bisa menjadi juara Olimpiade Sains internasional. Itu karena apa? Karena dia memanfaatkan pemikirannya, ya, dimanfaatkan IQ-nya, SQ-nya ditingkatkan sama dia. Jadi manusia itu bukan nggak bisa, tapi belum terbiasa. Nah, hari ini kita lanjut 2 sintaksnya. Yang pertama, kemarin kita sudah melakukan orientasi masalah, ya karena Umi tunjukkan videonya. Yang kedua, kemarin kita sudah membentuk kelompok. Yang ketiga, Umi sudah kasih kalian kesempatan untuk diskusi. Dan hari ini, itu nanti kita mempresentasikan. Ada kendala nak selama ini dalam pengerjaannya? Kelompok 1? Aman? Kelompok 2? Aman. Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, hari ini yang akan presentasi pertama sekali itu adalah kelompok
kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Yang lainnya bersiaplah untuk menanyai kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadid, duduk di tempatnya, Jadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kasih ice breaking dulu lah ya, biar semangat ya. Semua orang pasti bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu selalu menginginkan yang lebih dan tidak pernah puas dan selalu merasa menjadi orang lain. Menginginkan kehidupan orang lain, kemudian sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik dan lebih keren, lebih pintar, lebih hebat dan lebih kaya, lebih terkenal, lebih beruntung dari kamu. Karena di atas langit ada langit ya nak. Mengeluh akan membuat kamu tertekan, sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Oke, kita bahas satu-satu ya nak ya. Tadi terkait diskusi presentasi kita, ada sebagian Umi catat terkait pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa saja di pasar itu perannya apa? Gitu ya. Fokus dulu nak ke Umi. Baik, letakkan dulu HP-nya. Ya. Sudah? Jadi nak, fungsi pasar itu, ya kan, secara keseluruhan, itu peran pasar itu ada 3. Pertama untuk konsumen, kedua untuk produsen, yang ketiga untuk distributor. Yang pertama sebagai konsumen, kita nih menggunakan pasar untuk apa? Bayangkan kalau nggak ada pasar, kita mencari yang ada cabai di mana coba? Nah jauh kan? Kita mencari orang yang jualan cabai, kalau nggak ada pasar, macam mana kita? Sulit kan nak? Nah itulah gunanya pasar bagi konsumen. Mau beli baju di sana pasarnya, mau beli ikan di sana pasarnya, misal, ya kan? Coba bercampur jadi satu, yang jualan ikan sama jualan baju. Bajunya bau ikan, ikannya bau baju gitu. Gimana? Tidak sesuai ya nak ya? Makanya penataan pasar itu harus sesuai dia. Ada namanya tata kota. Pasar persaingan tidak sempurna tadi, ya nak ya. Jadi pasar impres itu termasuk pasar persaingan sempurna. Ya, gitu ya. Karena apa cirinya itu? Pertama, yang dijual, barang yang dijual itu sifatnya apa nak? Homogen atau sama. Ya nak ya. Baru penjualnya pun juga sama, ada persaingan harga. Pernah nggak masuk pasar impres? Pernah? Pernah nggak? Apa dibilang sama kok? Kok kita lihat bilangnya apa? Singgah kak, apa cari kak, gitu kan? Promosinya lebih jor-joran kan, nak? Sama kayak kita ke Irian. Irian kan itu ada promo, singgah kak, kemari, gitu ya kan? Kenapa? Karena sifatnya homogen. Sampai di pajak-pajak itu cabe gitu dia. Karena sifatnya homogen, sehingga dia harus beda dengan yang lain. Homogen itu satu jenis ya. Sedangkan kalau misalnya pasar persaingan tidak sempurna, dia nggak ngapa-ngapain udah dapat untung. Contohnya PLN, itu pasar monopoli. Ya, PLN ya nak ya. Kalau kita nggak bayar listrik macam mana? Dimatikan. Gak ada alasan aku nggak mau
dari PLN lah. Bisa ada lagi rupanya. Aku nggak kawan nih sama PLN. Aku mau pasang listrik sendiri, bisa rupanya. Iya. Artinya itulah yang menyebabkan dia tidak sempurna. Karena nggak ada pesaingnya. Ada lagi oligopoli. Hanya beberapa penjualnya. Contohnya apa? Ya nggak semua orang bisa menciptakan itu. Pasar apa coba? Contohnya, perusahaan apa? Oligopoli. Apa contoh perusahaan oligopoli? Coba searching di Google-nya. Apa contoh pasar oligopoli? Iya, apalagi? Kendaraan bermotor, itu oligopoli. Nah, nggak mungkin kita punya sepeda motor sendiri. Saya nggak mau beli Yamaha, ada Suzuki. Nggak ada Suzuki, ada Honda. Ada Kawasaki, gitu ya? Iya, semen itu kan ada ya. Kita nggak bisa buat sendiri ya? Bisa nggak? Nggak mau beli semen laku dari mana-mana, aku mau produksi sendiri. Bisa rupanya. Industri rokok, ya nak ya. Hanya beberapa dia. Rokok, ada berapa merek. Telekomunikasi, contohnya kayak Tri, Indosat, Telkomsel gitu ya. Perusahaan HP juga bisa. Nah, ada lagi pasar monopsoni. Apa itu dia? Contohnya apa? Coba cari. Pasar monopsoni. Contohnya apa? Contoh monopsoni apa? Coba cari dulu tuh di sini. Apa nak? Ternak susu sapi. Nah, kenapa dibilang monopsoni? Monopsoni itu satu pembeli. Ya, satu pembeli dia kan nak? Kenapa disebut satu pembeli? Pabrik susu, kita mau jualan susu, bisa dia satu-satu, bisa. Tapi dia cepet basi, bener kan? Lalu bagaimana cara peternak-peternak itu supaya bisa menjual susunya? Kan cuma satu pembelinya. Ke pabrik susu, gitu kan nak? Sama kayak pabrik getah. Satu enggak? Satu. Pabrik kelapa sawit. Satu. Minimal dia satu di daerahnya. Ya kan? Nggak mungkin dia sampai rame-rame kali. Di sini ada tempat untuk ngapa sawit, di sini untuk ngapa sawit, nggak ada. Ya, cuma satu dia. Itu namanya pasar monopsoni. Ada namanya oligopsoni. Apa itu dia pasarnya? Sudah? Kita masuk ke Quizizz. Klik Quizizz-nya. Tadi apa aja yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran tadi? Jadi nak, pasar tradisional dengan pasar modern ini sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kalau dari tempat, otomatis lebih bersih pasar modern. Kalau dari harga macam mana nak? Tradisional. Kenapa lebih murah pasar tradisional? Ada nggak pajak lebih mahal dari mall? Nggak ada. Berarti tradisional itu nggak ada pajaknya, gitu ya nak? Terus tadi ada terkait dengan pasar konkret dan abstrak. Ada tadi? Nah, contoh konkret apa tadi nak? Contoh pasar konkret? Iya, pasar-pasar tradisional. Pasar abstrak? Kayak di Shopee ya. Umi tutup dengan doa. Tutup dulu, Fahri. Sekian dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.